Aku pikir menikah berarti punya keluarga baru. Tapi aku lupa, keluarga baru juga bisa jadi luka paling dalam. Dan luka itu berada tepat di balik tembok rumahku. Halo Besti yang lagi nonton, cerita Amira adalah tempat di mana kisah nyata, drama, dan balas dendam jadi satu. Ngopi cantik di Kecamatan Tempuran. Beli rawon di Surabaya. Cerita Amira bikin penasaran. Kamu dari kota mana? Komen di bawah ya. Aku masih ingat betul hari itu. Hari saat aku dan Dimas, suamiku, akhirnya memindahkan semua harapan dan doa kami ke sebuah rumah mungil di pinggiran kota. Rumah itu tidak megah. Tidak seperti rumah-rumah dalam brosur properti yang sering kami lihat saat akhir pekan. Tapi bagiku, itu adalah surga kecil. Sebuah awal yang baru. Tempat di mana aku ingin menanam masa depan kami bersama. Rumah itu berdiri anggun dengan cat krem muda dan pagar putih yang baru dicat. Halamannya masih gersang. Belum sempat kutanami bunga, tapi di mataku, rumah itu sudah sempurna. Udara pagi waktu itu segar, langit biru tak berawan, dan suara burung terdengar samar, seolah semesta ikut mengucap selamat datang. Dimas menggenggam tanganku erat saat kami berdiri di depan pintu rumah itu. Akhirnya, ya kita punya rumah sendiri, bisiknya lirih, nyaris seperti sedang menahan haru. Aku mengangguk, menahan air mata yang menggenang di pelupuk. Terima kasih sudah berjuang sejauh ini, Mas. Aku nggak pernah membayangkan bisa punya rumah secepat ini. Dimas tersenyum, menyentuh pipiku lembut. Ini bukan cuma perjuanganku, sayang. Ini perjuangan kita. Aku membalas senyum itu dengan dada bergetar. Segalanya terasa sempurna, seperti adegan pembuka dalam film romantis yang bahagia. Tapi kebahagiaan itu hanya bertahan sampai mataku menangkap sosok wanita berambut lurus sepunggung yang keluar dari rumah sebelah. Langkahnya mantap, senyumnya lebar, tapi matanya kosong. Tatapannya tajam, seperti menembus dadaku. Maya, kakak perempuan Dimas. Kakak iparku. Kalian pindah juga akhirnya. Ucapnya datar, tanpa ekspresi berarti. Bibirnya membentuk senyum, tapi matanya tak ikut tersenyum. Aku berusaha membalas dengan sopan. Iya, Kak Maya. Maaf ya kalau nanti sedikit berantakan. Namanya juga baru pindahan. Maya mengangguk perlahan. Pandangannya menjelajahiku dari ujung kepala hingga kaki, seolah sedang menilai sesuatu yang tidak ia sukai. Kamu kelihatan capek. Tapi ya wajar. Cuma semoga kamu kuat tinggal di sini. Ucapannya menggantung. Nadanya tenang, tapi menyiratkan sesuatu. Ada tekanan dalam suaranya. Seperti pesan terselubung yang belum bisa kutafsirkan. Aku tertawa canggung, mencoba menetralisir suasana. Iya, Kak. Capek banget. Tapi aku senang banget bisa tinggal di sini. Apalagi dekat sama keluarga. Maya hanya mengangkat satu alis, lalu tersenyum kecil. Keluarga ya? Semoga aja kamu ngerti arti sebenarnya nanti. Ucapan itu menamparku pelan. Aku sempat terdiam, berusaha mencerna makna di balik nada sinis yang tipis tapi nyata. Dimas ikut menyapa kakaknya. Kak Maya, makasih udah nyambut kami. Ya. Maya mengangguk. Iya. Kapan-kapan mampir aja. Tapi jangan kaget kalau suasana di sini berbeda dari yang kalian bayangkan. Lalu dia berjalan pergi, masuk kembali ke dalam rumahnya. Aku melihatnya dari belakang, langkahnya tenang tapi berwibawa, seperti seseorang yang merasa paling berhak atas semua yang ada di sekitar. Aku menoleh pada Dimas. Dia selalu begitu. Dimas terkekeh kecil. Ah,
Kamu terlalu sensitif. Maya tuh baik orangnya, cuma kadang ya, gayanya emang gitu. Belum terbiasa aja. Aku mengangguk pelan, walau dalam hati ada sesuatu yang tidak bisa kutepis. Entah mengapa, dadaku sesak. Bukan karena lelah, tapi karena firasat. Firasat aneh yang menggantung seperti kabut tipis di udara. Hari itu kami menghabiskan waktu membereskan kardus-kardus, menyusun perabotan, dan sesekali tertawa karena salah meletakkan barang. Dimas tampak antusias, begitu pula aku. Tapi bahkan dalam kelelahan itu, bayangan Maya dan ucapannya terus terngiang di kepalaku. Malam menjelang. Setelah mandi dan makan malam seadanya, aku duduk di balkon lantai 2, menatap bulan yang menggantung indah di langit. Aku mencoba menikmati kesunyian malam pertama di rumah baru. Tapi tiba-tiba, aku merasa sedang diawasi. Naluri itu terlalu kuat untuk diabaikan. Aku menoleh ke arah rumah sebelah. Dan benar saja, di lantai atas, tirai jendela rumah Maya terbuka sedikit. Di balik celah itu, aku bisa merasakan sepasang mata sedang mengintaiku. Tatapan itu dingin, mencekam, membuat jantungku berdetak lebih cepat. Aku cepat-cepat masuk kembali ke dalam kamar, menutup pintu balkon dan menarik gorden dengan tangan gemetar. Dimas yang sedang bersandar di tempat tidur menatapku bingung. "Kenapa, sayang?" Aku menggeleng, memaksa senyum. "Nggak apa-apa. Cuma, tadi kayak ada yang lihatin aku dari rumah sebelah." Dimas tertawa kecil. "Kamu parno, ya? Itu cuma Maya. Mungkin dia juga lagi duduk di kamarnya. Jangan dibawa aneh-aneh, lah." Tapi aku tahu, bukan hanya aku yang merasa ada yang tidak beres. Ada energi gelap yang merambat perlahan, menyelinap masuk ke dalam rumah impian kami. Dan malam itu, sebelum memejamkan mata, aku bergumam dalam hati, rumah impian ini ternyata berdampingan langsung dengan Raka yang sedang menyamar sebagai keluarga. Hari itu, matahari bersinar dengan teduh. Seolah tak ada yang salah di dunia ini. Tapi aku tahu, bahkan sinar paling hangat pun bisa menyembunyikan bayangan yang paling kelam. Sudah hampir seminggu aku tinggal di rumah baru ini. Rumah yang katanya akan menjadi tempat kami membangun kehidupan. Rumah yang seharusnya dipenuhi tawa dan kebahagiaan. Tapi hari demi hari, aku mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Terutama dari kakak iparku, Maya. Di hadapan Dimas, suamiku, Maya selalu tampil sebagai sosok kakak yang sempurna. Ia tersenyum ramah, suaranya lembut, dan sesekali tertawa renyah saat mengomentari makanan yang kubuat atau cerita-cerita ringan kami sebagai pasangan baru. "Oh, Dimas, kamu tuh selalu beruntung. Ya, istrimu cantik, pintar masak pula. Kakak aja sampai iri," ucap Maya suatu sore saat datang membawa sepiring bolu kukus buatannya. Dimas tertawa lepas. "Makanya Kak Maya juga cepetan nyusul. Biar bisa bahagia kayak kami," jawabnya sambil merangkul pundakku. Aku tersenyum, meski sedikit canggung. Aku tahu, di balik pujian manis itu, ada sesuatu yang tidak tulus. Entah mengapa, setiap kali Maya menatapku, selalu ada nuansa dingin, seolah aku adalah sosok asing yang sedang mengganggu zona nyamannya. Beberapa hari kemudian, Dimas harus keluar kota selama 2 hari untuk urusan kantor. Sore itu, aku baru saja selesai menyiram tanaman saat Maya tiba-tiba muncul di pagar, melambai padaku dengan senyum manis yang, jujur saja, tak ingin kubalas. "Sendirian ya, Alia?" tanyanya dengan suara yang terdengar terlalu ramah untuk bisa dipercaya. Aku mengangguk pelan. "Iya, Mas Dimas ke Bandung. Ada rapat," katanya. Oh, Maya masuk begitu saja tanpa menunggu dipersilakan. Ia menurunkan sandalnya dengan tenang, lalu duduk di ruang tamu seperti rumah sendiri.
Gimana rasanya tinggal tanpa suami 2 hari? Aku tersenyum kikuk. Agak sepi sih, Kak. Tapi nggak apa-apa. Aku manfaatin buat bersihin rumah, cuci gorden, bersih-bersih gudang juga. Maya mengangguk sambil menyilangkan kaki, lalu menatapku lama. Senyumnya masih mengembang, tapi kini matanya menyempit, menelanjangiku dengan tatapan penuh penilaian. Kamu tuh manja banget ya, ucapnya tiba-tiba. Nadanya pelan, tapi tajam. Baru ditinggal suami sebentar aja udah kayak bingung sendiri. Semua hal mesti bareng-bareng. Padahal jadi istri itu harus bisa berdiri di atas kaki sendiri. Tahu? Aku terdiam. Kata-katanya menusuk. Aku mencoba tetap tenang, meski jantungku berdetak lebih cepat. Enggak juga, Kak. Aku cuma terbiasa kerja bareng Mas Dimas, jadi mungkin masih adaptasi tinggal sendiri. Jawabku pelan. Tapi Maya tertawa kecil, seperti mengejek. Hidup itu nggak bisa selalu bareng-bareng. Alia, suatu saat kamu bakal tahu siapa yang benar-benar ada, dan siapa yang cuma ada kalau kamu masih berguna. Aku menatapnya, bingung. Maksud kakak? Maya berdiri perlahan, merapikan roknya, lalu menatapku dengan senyum tipis yang tak lagi manis, tapi lebih menyerupai ironi. Aku cuma kasih saran aja. Supaya kamu gak kaget kalau suatu saat, kenyataan lebih keras daripada dongeng. Jangan terlalu bergantung sama laki-laki, apalagi suamimu. Karena gak semua laki-laki sekuat yang kamu bayangkan. Ucapannya seperti pukulan telak di dada. Aku tak bisa berkata-kata. Maya lalu berpamitan dengan gaya manisnya seperti biasa, seolah tak terjadi apa-apa. Nanti kalau bosan, main ke rumah kakak ya. Kakak sendirian juga. Tapi jangan terlalu sering. Nanti suamimu kangen, terus nyalahin aku lagi, katanya sambil tertawa pelan, lalu pergi. Begitu pintu tertutup dan langkah kakinya menjauh, aku terduduk di sofa. Nafasku tercekat. Ucapan Maya berputar-putar di kepalaku. Sikapnya berubah total ketika Dimas tidak di rumah. Ramah di luar, tapi tajam ketika aku sendiri. Aku mulai merasa terasing di rumah sendiri. Maya bukan sekadar kakak ipar. Dia seperti bayangan yang selalu mengikuti, memerhati, dan menilai, bukan untuk membantu, tapi untuk mencari celah. Dan aku mulai mengerti satu hal, bahwa senyum manis Maya bukanlah bentuk kasih sayang keluarga. Itu adalah topeng. Di baliknya tersembunyi bisikan racun yang perlahan menyusup ke dalam pikiranku. Hari itu aku belajar satu pelajaran penting. Tidak semua yang tersenyum padamu berharap kamu bahagia. Beberapa orang tersenyum agar kamu tidak bersiap saat mereka mulai menghancurkanmu dari dalam. Ada hal-hal yang awalnya terasa seperti kebetulan. Suara yang samar, desah pelan, bisikan tak jelas dari balik tembok. Tapi ketika berulang dan meninggalkan luka di hati, kau mulai menyadari bahwa itu bukan kebetulan. Itu adalah pesan. Sebuah peringatan. Hari itu aku baru saja selesai menyapu lantai ruang tamu. Matahari masih malu-malu masuk lewat jendela, menerangi ruangan dengan cahaya hangat. Dimas belum pulang dari kantor, dan aku menghabiskan waktuku dengan rutinitas sederhana. Membersihkan, menata ulang pot bunga, menyusun foto-foto pernikahan kami yang baru dipajang di dinding. Tapi entah kenapa, hari itu suasana terasa ganjil. Seperti ada yang mengawasi. Seperti ada energi asing yang bersembunyi di balik dinding, mengintip gerak-gerikku dalam diam. Aku duduk di ruang makan, meminum teh sambil memerhatikan dinding yang memisahkan rumah kami dan rumah Maya. Tipis. Hanya satu lapis. Aku bahkan bisa mendengar suara sendal Maya saat ia berjalan di dalam rumahnya, atau suara air saat ia mencuci piring. Lalu, sore itu, saat senja mulai turun, aku mendengarnya.
Awalnya pelan, seperti percakapan biasa. Tapi lama-lama, telingaku bisa menangkap dengan jelas nada dan isi pembicaraannya. Aku bukannya mau ikut campur, Mas. Tapi kamu tuh terlalu memanjakan dia. Suara Maya. Maksud kakak? Suara Dimas. Terdengar ragu, sedikit tegang. Alia itu terlalu manja. Apa-apa nanya, apa-apa minta pendapatmu. Masa aja harus nanya lauk yang kamu suka. Nggak ada inisiatif sebagai istri. Alia tuh cuma pengen bikin aku nyaman. Kak? Iya, tapi kamu nggak sadar itu bisa jadi bumerang? Dia terlalu tergantung sama kamu. Nanti kalau kamu kerja keluar kota lagi, gimana? Masa tiap hari harus dicek lewat video call? Aneh, kan? Aku terdiam. Cangkir teh di tanganku bergetar, isinya tumpah membasahi taplak meja. Tapi aku bahkan tak menggubris. Suara dari balik dinding itu menikam dadaku lebih dalam dari air panas manapun. Kakak cuma khawatir kamu dimanfaatin, Mas. Alia tuh terlalu halus. Kadang perempuan kayak gitu cuma bisa lemah di depan, tapi nyusahin di belakang. Air mataku jatuh, satu persatu, tanpa bisa kutahan. Aku teringat betapa aku selalu berusaha menjadi istri yang baik. Setiap pagi aku bangun lebih dulu, menyiapkan sarapan, memilihkan kemeja untuk Dimas, bahkan menyetrikanya agar tetap rapi. Aku memastikan rumah wangi, makanan bergizi, dan suasana nyaman. Aku selalu bertanya apa yang Dimas suka, bukan karena aku tidak bisa mengambil keputusan, tapi karena aku ingin ia tahu, aku peduli. Dan kini semua itu diterjemahkan sebagai kelemahan, sebagai beban. Saat Dimas pulang malam itu, wajahnya terlihat sedikit berbeda. Bukan marah, tapi ragu. Ada kerutan di keningnya yang tidak biasanya. Dan aku tahu, kata-kata Maya sudah mulai mengendap di pikirannya. Sayang, kamu gak usah repot-repot masakin aku tiap hari. Aku bisa makan di kantor, katanya sambil melepas sepatu. Aku menoleh, masih menata meja makan. Loh, kenapa? Kamu kan suka makan masakan rumah. Dimas menghela napas pelan. Iya, suka, tapi kamu juga harus belajar mandiri. Gak semua hal harus kamu sesuaikan sama aku. Aku takut kamu capek sendiri. Aku menatapnya. Dadaku terasa sesak. Itu bukan kata-katanya. Itu suara Maya yang sudah menular. Aku duduk perlahan di sampingnya. Mas, aku masak karena aku suka, bukan karena terpaksa. Aku pengen bikin kamu nyaman. Aku gak pernah merasa terbebani. Aku justru senang. Dimas diam. Matanya menerawang. Kak Maya cuma bilang, dia khawatir kamu jadi terlalu tergantung. Aku tertawa pelan. Tapi bukan tawa bahagia. Itu tawa getir yang keluar dari luka. Kamu percaya itu, Mas? Setelah semua yang aku lakuin, kamu lihat aku sebagai beban. Dimas tersentak. Bukan gitu maksudku. Tapi kamu dengerin dia, potongku lirih. Kamu mulai percaya kata-kata orang lain tentang aku, orang yang bahkan gak pernah benar-benar kenal aku. Hening sejenak. Lalu Dimas bangkit, masuk ke kamar. Meninggalkanku dengan piring-piring yang belum disentuh dan hati yang penuh luka. Malam itu aku kembali duduk di balkon. Angin dingin menerpa wajahku. Tapi bukan itu yang membuatku menggigil. Melainkan kenyataan bahwa mulai malam ini, ada suara lain yang hadir di rumahku. Suara dari balik dinding. Suara yang perlahan menggerus kepercayaanku dan Dimas. Bisikan itu bukan sekadar suara. Itu adalah racun yang merambat pelan-pelan. Tak terlihat, tapi terasa. Dan aku tahu, ini baru permulaan. Dulu, Dimas adalah pelindungku. Sosok yang membuatku merasa aman bahkan saat dunia sedang tidak berpihak. Di matanya, aku adalah rumah, tempatnya pulang dan bersandar setelah lelah berlari dalam dunia yang keras. Tapi sekarang, matanya tak lagi sama. Pandangannya tak lagi penuh cinta. Ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang mengganjal, dan aku tahu
perlahan aku kehilangan dia. Perubahan itu datang seperti kabut. Pelan, lembut, tapi menutupi segalanya sampai aku tak bisa melihat cahaya lagi. Pagi itu, aku menyiapkan sarapan seperti biasa. Nasi goreng seafood, favorit Dimas sejak kami pacaran dulu. Aku tambahkan telur mata sapi setengah matang, dan teh hangat di gelas bergambar pasangan pengantin, hadiah pernikahan dari sahabatku. Aku masih percaya, makanan bisa menghangatkan hati yang mulai menjauh. Ketika Dimas keluar dari kamar, ia mengernyit. Nasi goreng lagi, katanya pelan, tanpa senyum. Aku menoleh cepat, masih menyendok sayur untukku sendiri. Kamu suka, kan? Dimas duduk tanpa menjawab. Ia mengambil sendoknya dengan gerakan datar. Makan tanpa berkata apapun, seolah lidahnya tak lagi merasakan cinta yang pernah kuletakkan di setiap bumbu. Aku mencoba mencairkan suasana. Nanti sore aku mau nyuci gorden, sekalian nyapu halaman. Tadi malam banyak daun jatuh. Dimas mengangguk sebentar, lalu berkata pelan, bagus. Soalnya, jangan malas. Kata Mbak Maya, istri itu harus bisa semuanya. Jantungku serasa dihentakkan. Kata-kata itu, tajam, asing, dan tak pernah sebelumnya keluar dari mulut Dimas. Bukan karena aku tak bersih-bersih. Bukan karena aku malas. Tapi karena dia mulai memakai bahasa orang lain. Kalimat yang bukan miliknya. Aku memaksakan senyum. Aku memang bersih-bersih setiap hari. Mas, kamu cuma mungkin gak lihat karena biasanya kamu udah di kantor. Dimas menatapku cepat, lalu kembali ke makanannya. Ya udah, jangan dijadiin alasan juga. Pokoknya jaga rumah biar rapi. Jangan terlalu nyantai. Katanya ibu rumah tangga, tapi kerjanya cuma duduk di sofa. Tanganku berhenti bergerak. Sendok di mulutku terasa seperti pecahan kaca. Duduk di sofa, bisikku, nyaris tak terdengar. Aku memutar ulang hari-hari sebelumnya. Apa aku terlalu santai? Tidak. Setiap hari aku membersihkan rumah, mencuci, menyapu, mengelap jendela, dan tetap memasak untuk Dimas. Bahkan ketika tubuhku lelah, aku tidak pernah mengeluh. Tapi kini semua itu terlihat tidak cukup di matanya. Dimas bangkit setelah makan. Aku duluan ya, katanya datar. Tak ada pelukan. Tak ada ciuman di kening seperti dulu. Ia hanya pergi. Seperti seseorang yang tidak benar-benar punya alasan untuk kembali. Begitu pintu tertutup, aku duduk diam. Air mata mengalir tanpa isak. Hatiku terasa kosong. Suamiku, yang dulu membelaku mati-matian ketika aku disalahkan ibunya, yang dulu berkata, kamu adalah alasanku pulang, kini mulai mengutip kata-kata dari Maya, perempuan yang tak pernah menyukaiku sejak hari pertama. Aku bukan sekadar kehilangan cinta. Aku mulai kehilangan tempatku dalam hidupnya. Malam harinya, aku beranikan diri bertanya. Saat Dimas sedang menonton televisi, aku duduk di sampingnya, berusaha mendekat seperti dulu. Mas, kamu marah sama aku, ya? Dimas menghela napas, meletakkan remote. Enggak. Kenapa? Kamu kayak beda sekarang, kataku pelan. Kalau aku salah, bilang aja. Tapi jangan samakan aku sama orang lain. Aku bukan Maya. Matanya menatapku. Tak sehangat dulu. Aku cuma gak mau kamu jadi istri yang terlalu bergantung. Kamu harus belajar jadi lebih kuat. Tapi aku gak bergantung. Mas, suaraku bergetar. Aku cuma pengin kita saling ada. Bukannya itu artinya pasangan? Dimas tak menjawab. Ia hanya menoleh ke layar TV, lalu berkata tanpa menatapku. Udah, tidur sana. Aku masih mau nonton. Dan malam itu, aku tidur dengan mata terbuka. Hening. Sakit. Perih. Aku memeluk diriku sendiri, menggigil di balik selimut yang dulu terasa hangat karena dia. Dulu, Dimas adalah tempatku berpulang. Kini, bahkan ketika ia berada di rumah, aku tetap merasa sendirian. Hidup di lingkungan baru seharusnya menjadi awal yang menyenangkan. Aku datang ke sini dengan hati penuh harap. Rumah mungil yang kutata sendiri bersama suamiku adalah tempat di mana aku membayangkan akan membangun keluarga kecil yang hangat. Tapi perlahan, kenyataan mencabik-cabik harapan itu hingga menyisakan rasa sepi yang menggigit. Hari-hari awal setelah pindah ke rumah ini, tetangga-tetangga menyambutku dengan senyum ramah. Busri yang tinggal 2 rumah di sebelah suka mengantarkan peyek,
atau pisang goreng hangat setiap sore. Pak Ujang yang rumahnya berhadapan denganku selalu menyapa dengan canda ringan saat menyiram tanaman. Anak-anak kecil menyapaku dengan panggilan, "Tante cantik." Aku merasa diterima. Tapi kemudian semuanya berubah. Tanpa peringatan. Tanpa suara. Suatu pagi, aku keluar rumah hendak menyiram bunga di halaman depan. Tapi Bu Sri yang biasanya menyapa sambil mengangkat tangan, malah buru-buru masuk rumah begitu melihatku. Tak ada senyum. Tak ada salam. Aku mengernyit, mencoba berpikir positif. Mungkin beliau buru-buru. Tapi keesokan harinya, kejadian yang sama terulang. Kali ini Pak Ujang melihatku, lalu pura-pura sibuk mengatur selang air. Padahal aku tahu, dia melihatku. Dia sadar aku ada di sana. Tapi dia memilih menghindar. Aku mencoba mengabaikan perasaan tak nyaman di dada, menepis anggapan bahwa ada yang salah. Hingga suatu siang, aku membeli beberapa kebutuhan dapur di warung dekat perumahan. Saat aku berdiri di balik rak roti, aku mendengar dua ibu-ibu berbicara di dekat pintu masuk. Suara mereka pelan, tapi cukup jelas. Makanya, kalau jadi istri tuh, tahu diri. Jangan cuma numpang tinggal terus bersikap seolah lebih tinggi dari ipar sendiri. Iya benar. Masa si Maya, kakaknya suami dia tuh, malah disindir-sindir terus. Udah gitu nggak pernah ngajak ngobrol. Padahal Maya tuh baik. Loh? Kemarin Maya cerita, dia sampai nangis. Katanya sering dibentak. Dibilangin balik. Si Alia itu katanya halus di luar, tapi galak di dalam. Langkahku terhenti. Nafasku tercekat. Dunia seakan berhenti berputar. Namaku disebut. Namaku dicemarkan. Tanganku yang memegang rak gemetar. Bibirku bergetar menahan air mata. Aku tahu, aku bisa keluar dan membela diri saat itu juga. Tapi untuk apa? Kata-kata mereka bukan ditujukan langsung padaku. Mereka berbicara dengan percaya diri karena tahu aku tak akan melawan. Dan itu menyakitkan lebih dari apapun. Aku pulang dengan langkah lunglai. Aku menatap rumahku yang tampak hangat dari luar, tapi di dalamnya aku mulai merasa asing. Seperti orang luar di kehidupan sendiri. Sesampainya di rumah, aku terduduk di sofa. Jantungku berdebar. Berkecamuk antara marah dan tak percaya. Kupandangi tanganku sendiri. Tangan yang sama yang selalu menyuguhkan teh untuk Maya. Tangan yang mencuci piring-piring sisa makan malam keluarga. Tangan yang dengan sabar menahan setiap kalimat menyakitkan dari kakak iparku. "Kenapa, Maya?" bisikku pelan. Suaraku terdengar seperti jeritan sunyi yang dipaksa diam. "Apa salahku padamu, sampai kamu sebarkan kebencian tentangku?" Malam itu, aku memberanikan diri untuk berbicara dengan Dimas. Suamiku. Orang yang seharusnya menjadi orang pertama yang percaya padaku. Ia sedang duduk di ruang tamu, matanya tertuju pada ponsel. Aku duduk di sampingnya, mengatur napas agar tak terdengar terlalu bergetar. "Mas," ucapku perlahan. "HM?" sahutnya tanpa mengalihkan pandangan dari layar. "Aku mau ngomong sesuatu, tapi tolong dengarkan aku dulu sampai selesai. Ya." Dimas menoleh, lalu meletakkan ponselnya di meja. "Ada apa?" Aku menarik napas dalam, lalu mulai bicara. "Akhir-akhir ini aku merasa ada yang berubah. Bukan cuma di antara kita, tapi juga lingkungan sekitar. Tetangga-tetangga mulai dingin. Mereka menjauh. Ada yang langsung masuk rumah saat aku datang. Ada yang sengaja memalingkan wajah." Dimas mengernyit. "Serius?" Aku mengangguk. "Dan tadi di warung aku dengar sendiri. Mereka bicara tentang aku. Tentang gosip. Katanya aku gak sopan ke Maya. Aku suka bentak-bentak, dan bikin Maya nangis. Padahal, suaraku mulai tercekat. Padahal aku selalu berusaha sabar." Dimas diam. Ia mengusap wajahnya, lalu berkata dengan suara pelan, "Maya memang cerita, katanya kamu dingin ke dia. Kamu jarang ajak dia ngobrol, selalu jaga jarak." Aku menatapnya tak percaya. "Jaga jarak? Mas, aku menjaga diri. Aku diam karena aku dihina dengan halus hampir tiap hari. Aku dicap manja. Aku dianggap beban. Aku disindir karena masak. Karena terlalu perhatian sama kamu. Aku sabar karena aku nggak mau memperkeruh hubungan keluarga. Ya, tapi dari luar mungkin kelihatan kamu yang menjauh. Aku menjauh karena aku capek.
Mas, suaraku bergetar. Capek dihukum karena diam, tapi juga disalahkan saat bicara. Capek dianggap buruk padahal aku cuma pengen damai. Dimas menatapku lama. Ia tidak marah, tidak pula menenangkan. Ia hanya diam. Dan diamnya itu membuat hatiku runtuh. Mas percaya aku atau Maya? Tanyaku akhirnya. Kalimat itu menggantung di udara seperti pisau tajam. Dimas tertunduk. Aku nggak tahu, Alia, semuanya jadi rumit sekarang. Aku tertawa pelan. Tawa getir. Kamu nggak tahu karena kamu nggak mau lihat. Karena kamu lebih percaya bisikan yang kamu dengar daripada kenyataan yang kamu lihat setiap hari di rumah ini. Aku bangkit, menahan air mata, berjalan ke kamar sambil menggenggam erat sisa harga diriku. Malam itu aku tidur sendirian, meski suamiku ada di rumah. Dan untuk pertama kalinya, aku merasakan betapa dingin dan sunyinya dunia ketika orang-orang mulai percaya pada cerita yang dibuat oleh orang yang paling tersenyum padamu, namun paling ingin menjatuhkanmu. Aku bukan perempuan sempurna. Tapi aku juga bukan monster. Dan aku bersumpah, jika ini belum akhir dari luka yang ditanamkan Maya, aku tidak akan terus diam. Ada luka yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, hanya bisa dirasakan lewat sunyi yang merambat pelan di dada. Seperti luka hari itu, yang tak meneteskan darah, tapi menghancurkan harga diri. Hari itu matahari bersinar cerah, langit biru tanpa awan, dan burung-burung berkicau seperti biasa. Tapi bagiku, suasana itu terlalu kontras dengan badai kecil yang sedang menggulung di dalam hati. Aku sedang menyapu halaman ketika suara ramai terdengar dari rumah Maya, kakak iparku. Tertawa, obrolan, musik lembut, wangi gorengan yang mengepul dari dapurnya menguar keluar. Aku tak curiga. Kukira itu hanya kumpul-kumpul biasa. Tapi ketika aku hendak meletakkan sapu di sudut pagar, seorang ibu muda yang baru pindah bulan lalu melintas sambil berkata santai. Mbak Alia nggak ikut arisan, ya? Seru banget loh, di rumah Bu Maya. Langkahku terhenti. Arisan? Tanyaku pelan, mencoba terdengar tidak kaget. Iya, arisan RT. Katanya sih rutin tiap bulan, dan bulan ini giliran Bu Maya jadi tuan rumah. Wah, makanannya enak-enak banget. Saya sampai nambah 2 kali. Ujarnya polos, lalu melenggang pergi. Aku berdiri membeku di bawah terik matahari. Telingaku mendengar, tapi hatiku menolak percaya. Arisan lingkungan? Semua istri diundang? Tapi aku, tidak. Seolah ingin memastikan, aku membuka grup WhatsApp RT yang baru beberapa minggu lalu dibentuk. Benar saja, ada pengumuman tentang arisan. Tapi, namaku tak pernah ditandai. Tak ada notifikasi masuk. Tak ada ajakan langsung. Tak ada pesan pribadi. Aku tahu, ini bukan soal formalitas. Ini soal sikap. Aku berbalik masuk ke rumah. Setiap langkah terasa berat. Napasku mulai pendek. Di dalam, Dimas sedang duduk di sofa, membaca sesuatu di ponsel sambil menyeruput kopi. Mas, panggilku pelan. HM. Kamu tahu ada arisan ibu-ibu hari ini di rumah Maya? Oh, iya. Aku dengar dari Maya semalam, jawabnya santai, tanpa menoleh. Kenapa? Aku menghela napas, berusaha menenangkan emosi yang mulai menggelegak. Aku nggak diundang, Mas. Dimas mengerutkan kening. Oh ya? Iya. Semua istri di lingkungan ini diundang. Bahkan tetangga baru. Tapi aku, enggak. Dimas meletakkan ponsel dan menatapku. Alia, kamu jangan terlalu baper. Mungkin Maya cuma lupa. Arisan itu bukan hal besar. Nggak usah dipikirin dalam-dalam. Kalimat itu, seperti tamparan. Lupa? Suaraku meninggi tanpa sadar. Mas, ini bukan cuma soal arisan. Ini soal harga diriku sebagai istri kamu. Aku satu-satunya yang tidak diundang, dan kamu anggap itu cuma hal kecil. Ya karena memang bukan sesuatu yang penting. Alia? Aku melangkah maju, menatapnya tajam. Buat kamu mungkin tidak penting. Tapi buatku, ini bukti nyata kalau aku sengaja dikucilkan. Dipermalukan tanpa kata-kata. Aku nggak minta dihormati, Mas. Aku cuma minta diperlakukan seperti manusia. Dimas mengusap wajahnya. Tolong jangan dibesar-besarkan. Aku tersenyum miris. Lucu ya, aku selalu disuruh sabar. Disuruh diam.
Disuruh jangan lebay, tapi semakin aku diam, semakin aku diinjak. Suasana mendadak sunyi. Aku menatapnya lama, menunggu pembelaan yang tak pernah datang. Mas, lanjutku dengan suara parau, kalau aku yang bersalah, katakan. Tapi kalau aku cuma jadi korban dari permainan Maya, kenapa kamu diam saja? Kenapa kamu gak pernah ada di pihakku? Dimas menunduk. Aku cuma gak mau drama. Dan saat itu, aku merasa hatiku patah. Dia tidak membelaku bukan karena tidak tahu, tapi karena tidak mau repot. Karena untuknya, luka istrinya tak lebih penting dari menjaga kedamaian semu antara saudara. Aku masuk ke kamar, menutup pintu perlahan. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak menangis. Aku hanya duduk diam di ujung ranjang. Sunyi sekali. Dan dari dalam keheningan itu, muncul satu kalimat yang menghantam pelan namun tegas. Kalau aku tidak berdiri untuk diriku sendiri, maka tak akan ada yang mau berdiri untukku. Hari itu, aku bangun lebih pagi dari biasanya. Matahari belum sepenuhnya naik, tapi aku sudah berdiri di dapur, mempersiapkan sarapan seperti biasa. Kupikir, mungkin hari ini akan lebih baik dari kemarin. Mungkin, hari ini aku bisa kembali merasa menjadi bagian dari hidup suamiku. Meski hanya lewat sepiring nasi goreng dan secangkir kopi hangat. Dimas keluar dari kamar sambil mengenakan kemeja biru langit. Baju favoritnya. Wangi parfumnya tercium sampai ke dapur. Aku menoleh sambil tersenyum, mencoba cerah meski hatiku masih dibalut luka-luka kemarin yang belum sembuh. Mas rapi banget pagi-pagi gini, mau kemana? Dimas duduk, menyendok nasi goreng buatannya sendiri, yang masih hangat mengepul. Ulang tahun Naila. Maya bikin acara kecil di rumah. Tanganku yang sedang memotong buah langsung terhenti. Oh. Aku menunggu, ia menambahkan kalimat selanjutnya. Mungkin ajakan. Mungkin kode agar aku cepat bersiap. Tapi tak ada. Ia hanya sibuk dengan sendoknya, menikmati sarapan seperti tak ada yang janggal. Aku menatapnya lama, lalu memberanikan diri bertanya, Mas aku ikut ya? Dimas mendesah pelan. Gak usah. Alia. Deh. Satu kata itu cukup membuat seluruh tubuhku dingin. Kenapa? Tanyaku pelan, berusaha tetap tenang meski nada suaraku mulai bergetar. Dimas tak langsung menjawab. Ia menatap piring sebentar, lalu berkata dengan nada datar, kamu juga tahu, kan? Kamu gak nyaman bersosialisasi. Nanti kamu malah bikin suasana kaku. Aku tercekat. Jadi, aku gak diajak karena kamu pikir aku akan mempermalukanmu. Dimas menghela napas. Bukan mempermalukan. Tapi kamu selalu diam, canggung. Setiap kali ada keluarga kumpul, kamu cuma duduk menunduk. Maya jadi serba salah. Mending aku sendiri aja yang datang. Maya. Lagi-lagi Maya. Dadaku terasa sesak. Bukan karena ditinggal, tapi karena alasan dibaliknya, aku dianggap tak layak hadir. Seolah keberadaanku menjadi noda dalam acara keluarga. Seolah aku adalah beban yang lebih baik disingkirkan. Kamu tahu kenapa aku diam, Mas? Tanyaku pelan, menahan air mata yang mulai menggenang. Karena aku terlalu sering disindir. Terlalu sering dinilai. Terlalu sering dibandingkan. Aku diam bukan karena malas bersosialisasi. Aku diam karena aku tak punya tempat yang aman untuk bicara. Dimas tak menjawab. Ia hanya menatapku, sejenak, lalu melanjutkan sarapannya. Seolah hatiku yang hancur bukan sesuatu yang perlu ditanggapi. Aku berdiri mematung. Napasku sesak. Suaraku nyaris tak keluar saat aku berkata, aku ini istrimu, Mas. Tapi bahkan untuk sekadar datang ke acara ulang tahun keponakan sendiri pun, aku dianggap mengganggu. Dimas bangkit. Ia mengambil kunci mobil dari gantungan dekat pintu. Udahlah, jangan drama. Aku nggak mau telat, ucapnya sambil berjalan keluar. Aku berdiri di ambang pintu, menyaksikan mobilnya menjauh. Tanpa pamit, tanpa pelukan, tanpa rasa bersalah. Dan di saat itulah, aku sadar. Aku tidak sedang bersaing dengan Maya. Aku sedang dilupakan oleh orang yang seharusnya memihakku. Sepanjang siang, aku duduk di dalam rumah. Sendiri. Musik dan suara tawa terdengar dari rumah sebelah. Kadang terdengar suara Naila tertawa riang, suara balon meletus, nyanyian ulang tahun. Tapi tak sekalipun ada yang datang mengetuk pintu rumahku.
Tak sekalipun ada yang bertanya, kenapa Alia nggak datang. Karena buat mereka, kehadiranku tak pernah penting. Tanganku menekan dada. Terasa seperti ada ribuan jarum menusuk. Sore itu, aku menyalakan kompor. Memasak sepiring nasi goreng yang sama seperti pagi tadi. Bukan untuk Dimas, tapi untuk diriku sendiri. Karena kalau aku tak peduli pada diriku, siapa lagi? Di meja makan, aku duduk sendiri. Dan untuk pertama kalinya, aku tak menunggu siapapun pulang. Pagi itu seharusnya biasa saja. Langit sedikit mendung, angin berhembus pelan, dan aku baru saja selesai membersihkan dapur setelah sarapan. Aroma sabun cuci piring masih menempel di tanganku ketika terdengar ketukan keras di pintu depan. Tok, tok, tok. Tidak biasanya orang mengetuk sekeras itu. Langkahku melambat, firasat buruk menggantung di udara. Dan benar saja, saat kubuka pintu, sosok yang berdiri di hadapanku adalah Maya, kakak iparku. Wajahnya tak lagi tersenyum seperti biasanya saat Dimas ada. Wajah itu, dingin, tajam, dan penuh tuduhan. Ada yang mau aku bicarakan, katanya tanpa basa-basi, langsung melangkah masuk tanpa permisi. Aku hanya bisa menutup pintu perlahan dan mengikuti langkahnya yang terburu-buru masuk ke ruang tamu. Ini apa maksudnya, Alia? Suaranya melengking saat ia membuka ponsel dan memperlihatkan foto sebuah bungkus makanan catering. Aku mengerutkan kening. Itu bungkus nasi kotak dari catering acara semalam di rumahku, katanya tajam. Dan tadi pagi, pembantu aku nemu bungkusannya di tong sampah depan rumahmu. Aku membeku. Sejenak, aku pikir dia bercanda. Tapi wajahnya begitu serius. Matanya membara penuh amarah, seolah aku baru saja melakukan kejahatan besar. Aku nggak ngerti maksudmu, Maya. Jangan pura-pura nggak tahu, katanya. Kamu pasti masukin tangan ke kardus makanan dan ambil 1-2. Kamu pasti merasa berhak walau nggak diundang. Jantungku berdetak keras. Dadaku sesak. Masya Allah, Maya, bisikku. Kamu nuduh aku mencuri sisa makanan catering. Mataku mulai memanas. Bukan karena malu, tapi karena merasa benar-benar dihina. Kamu sadar nggak apa yang kamu tuduhkan? Aku ini istri sah dari adikmu. Aku punya harga diri, Maya. Kamu pikir aku tega masuk rumah orang, ngambil makanan, lalu buang bungkusnya di tong sampah sendiri? Maya melipat tangan, menatapku sinis. Kalau nggak ngaku, berarti kamu suruh orang suruhan kamu, ya? Nggak tahu malu banget, Alia. Udah nggak diajak ke acara, masih aja pengen bagian. Aku menggeleng tak percaya. Tanganku bergetar. Suara di tenggorokanku tercekat. Maya, selama ini aku diam walau kamu sering menyindir, menyebar gosip, dan mempermalukan aku di belakang. Tapi ini sudah keterlaluan. Kamu menuduh aku mencuri hanya karena bungkus makanan ada di tong sampah rumahku. Aku berjalan ke dapur, membuka tempat sampah kecil yang pagi tadi baru kukosongkan. Lihat, kosong. Setiap pagi aku buang sampah keluar, dan tong sampah besar di depan rumah ini juga sering dipakai tetangga yang lewat. Kamu tahu itu? Maya mendengus. Alasan. Semua pencuri juga bisa bilang begitu. Dan saat itulah, Dimas masuk. Tepat di tengah ketegangan yang hampir membuatku lemas. Ada apa ini? Tanyanya heran. Maya langsung menghampirinya dan berkata dengan nada tinggi. Dimas, kamu harus tahu. Istrimu, Alia, udah keterlaluan. Dia ambil makanan dari acara ulang tahun Naila semalam. Buktinya ada bungkus nasi kotak di tong sampah rumah kalian. Dimas menatapku. Aku menatap balik dengan mata berair. Berharap, ia akan berkata sesuatu yang membelaku. Tapi yang keluar dari mulutnya adalah, Alia, kamu beneran ambil makanan dari rumah Maya? Hatiku seperti dicabik. Mas, suaraku parau. Kamu juga percaya tuduhan itu? Dimas menunduk. Aku cuma nanya. Aku menatap Maya, lalu kembali ke Dimas. Aku ini istrimu, Mas. Kamu lebih percaya kata orang lain daripada aku yang tidur sekasur denganmu setiap malam. Maya melipat tangan puas. Kalau bukan dia pelakunya, siapa lagi? Seluruh ibu-ibu tahu cuma rumah kalian yang paling dekat. Dan dia, sejak dulu memang sudah merasa dikucilkan, jadi pasti merasa punya hak,
sedikit balas dendam. Tangisku pecah. Ini bukan soal makanan, Maya. Ini soal harga diriku. Aku lebih baik kelaparan daripada mengambil sesuatu yang bukan milikku, apalagi dari orang yang sudah mempermalukanku. Aku berbalik, masuk ke kamar. Pintu kututup pelan, tapi nadaku penuh gemetar saat aku berkata, mulai sekarang, jangan pernah langkahi rumah ini lagi. Dan kamu, Mas, kalau memang kamu percaya aku bisa serendah itu, mungkin kamu memang sudah lupa siapa aku. Aku terduduk di ujung ranjang. Hening. Tapi kepalaku riuh. Hati ini dipenuhi luka yang tak bisa ditunjukkan ke siapapun. Luka karena difitnah. Luka karena dibela pun tidak. Luka karena orang yang paling dekat justru yang paling mudah percaya bahwa aku bisa sehina itu. Dan di tengah diamku, satu hal terukir kuat dalam hati. Aku akan buktikan bahwa diamku bukan karena lemah, tapi karena aku sedang mengukur seberapa dalam kesabaran bisa bertahan. Ada luka yang tak berdarah, tak berteriak, tak menyayat kulit, tapi terasa lebih tajam dari pisau. Luka itu bernama diam. Diam yang dingin. Diam yang menggantung di antara dua orang yang dulu saling bersumpah akan bersama dalam suka maupun duka. Sudah hampir seminggu sejak tuduhan menyakitkan itu datang dari Maya, kakak iparku. Tapi luka itu belum sembuh. Justru semakin dalam, karena sejak saat itu suamiku, Dimas, berubah. Ia tak lagi menatap mataku seperti dulu. Tak ada pelukan saat ia pulang, tak ada sapaan lembut di pagi hari. Ia masih ada secara fisik, tapi jiwanya, hatinya, rasanya entah di mana. Dan itu jauh lebih menyesakkan. Pagi itu, aku bangun lebih awal. Seperti biasa, aku menyiapkan sarapan kesukaannya, nasi goreng udang dengan irisan cabai dan telur dadar. Dulu, saat aku membuat menu ini, Dimas akan memelukku dari belakang dan berkata sambil mencium ubun-ubunku, istriku pintar banget masaknya. Nggak ada yang bisa ngalahin rasa buatan kamu. Tapi hari ini, ia hanya duduk diam di meja makan. Tanpa senyum, tanpa sapaan. Hanya menatap ponselnya sambil menyendok nasi tanpa gairah. Aku memberanikan diri bicara. Suaraku pelan, tapi penuh harap. Mas, hari ini pulangnya jam berapa? Aku masak sayur asem, yang kamu suka. Ia tidak langsung menjawab. Beberapa detik berlalu, dan aku sempat mengira ia tak mendengarku. Tapi lalu terdengar suaranya, datar dan kering. Nggak tahu, tergantung kerjaan. Seketika suasana hati yang tadi berusaha kuhangatkan, runtuh seperti pasir dihantam ombak. Aku masih mencoba tersenyum, menahan perih yang mulai menyusup. Mas, bisa kita bicara sebentar? Ia meletakkan sendoknya, napasnya terdengar berat. Alia, aku capek. Bisa nggak? Kamu jangan nambahin beban pagi-pagi. Aku menatap wajahnya. Wajah yang dulu ku kenal penuh kelembutan, kini terasa asing. Dingin. Seperti milik orang lain. Aku bukan mau nambah beban. Mas, aku cuma butuh kamu dengerin aku. Sedikit aja. Alia, potongnya tajam. Tolong, ya. Aku udah cukup mumet sama kerjaan dan urusan keluarga. Jangan dramatis. Bisa? Jangan dramatis. Dua kata itu menancap tajam. Seolah semua yang kurasa, semua sakit hati, semua luka dihina dan difitnah, itu hanya bualan perasaanku saja. Kamu pikir aku pura-pura sedih? Kamu tahu nggak, Mas, rasanya dihina, dituduh nyuri makanan, disebar gosip, dan kamu, orang yang paling aku harapkan membela, malah diam, seolah aku pantas diperlakukan seperti itu. Dimas menghindari tatapanku. Ia bangkit berdiri, mengambil tas kerjanya. Aku berangkat dulu. Aku mengejarnya sampai ke depan pintu. Mas, tolong. Jangan terus begini. Aku istrimu, bukan orang asing. Ia berhenti di ambang pintu. Menoleh sebentar. Aku nggak mau ribut. Kalau kamu sensitif terus, aku makin capek. Dan tanpa menungguku berkata lagi, ia pergi. Membiarkanku berdiri sendiri di balik pintu yang tertutup rapat. Suara langkah kakinya menjauh di teras, seperti gema dari hati yang perlahan ditinggalkan. Hari-hari berikutnya berlalu dalam hening. Dimas pulang larut malam. Langsung tidur, tanpa bicara. Pagi-pagi berangkat lagi, dengan wajah datar yang membuatku merasa lebih seperti tamu tak diundang di rumah sendiri.
Aku duduk berjam-jam di ruang tamu, menatap kosong ke arah pintu. Menunggu, berharap pintu itu terbuka, dan Dimas masuk membawa sedikit saja cinta seperti dulu. Tapi yang datang hanya sunyi dan luka. Suatu malam, ia pulang lebih awal dari biasanya. Aku yang sedang duduk membaca di ruang keluarga langsung bangkit. "Mas, kamu udah makan?" Aku masak. "Udah makan di luar," katanya singkat. Tanpa menatapku, tanpa senyum. Aku mengejarnya ke dapur. "Mas, aku mohon, tolong jangan diam terus kayak gini. Kalau kamu marah, bilang. Kalau kamu kecewa, bilang. Tapi jangan begini, aku kayak enggak dianggap." Ia berhenti. Akhirnya menatapku, tapi bukan dengan cinta, melainkan lelah. "Jauh. Mati rasa. Kamu pikir aku nggak bingung? Aku di tengah. Di satu sisi, kamu istriku. Di sisi lain, Maya kakakku. Kamu tahu betapa kacaunya posisi aku. Mas, aku nggak minta kamu pilih antara aku dan Maya. Aku cuma minta satu hal, percaya sama aku. Tapi kamu terlalu sensitif. Dari dulu kamu gampang tersinggung. Semua dianggap serangan. Itu karena aku diam. Mas, aku diam karena aku hormati Maya. Tapi sekarang, bahkan kamu pun ikut diam. Aku sendirian." Mataku basah. Suaraku pecah. "Kalau aku pergi, kamu akan cari aku." Ia terdiam. Tak menjawab. Dan dari diamnya, aku tahu. Hatinya sudah bukan milikku lagi. Malam itu, aku tidur membelakangi Dimas. Tapi yang paling menusuk bukan punggungnya yang dingin, melainkan diamnya yang mematikan. Tak ada kata. Tak ada permintaan maaf. Tak ada usaha menenangkan. Hanya detak jam dan suara nafasku sendiri yang terengah oleh tangis. Karena kadang, rasa sakit bukan datang dari bentakan, tapi dari keheningan orang yang paling kau cintai. Hari itu, aku menunggu Dimas pulang lebih awal. Bukan karena ingin merayakan sesuatu, tapi karena hatiku sudah terlalu penuh oleh luka yang tak lagi bisa dipendam. Aku tahu, kalau aku terus diam, aku akan hancur perlahan. Aku harus bicara. Aku harus memperjuangkan harga diriku yang selama ini diinjak oleh mulut manis kakak iparku dan tatapan dingin suamiku sendiri. Kupandangi jam di dinding ruang tamu. Jarum pendek hampir menyentuh angka 7. Perutku mual, bukan karena lapar, tapi karena tegang. Tangan gemetar saat menuangkan air ke gelas. Entah kenapa, rasanya seperti akan menghadapi pengadilan yang bisa menentukan apakah aku akan tetap dianggap istri, atau hanya tamu yang tak diinginkan di rumah ini. Pintu depan akhirnya terbuka. Dimas masuk, terlihat lelah. Matanya langsung tertuju ke ponselnya, bukan ke wajahku. Tidak ada pelukan. Tidak ada senyum. "Mas," panggilku pelan. "Kita bisa bicara sebentar?" Ia menghela napas, menaruh tas di sofa. "Tentang apa lagi, Alia?" "Aku capek." "Aku tahu kamu capek. Tapi aku juga capek, Mas. Capek karena terus dianggap salah. Capek karena harus diam meskipun dihina. Aku cuma mau bicara. 5 menit aja." Dimas menatapku. Wajahnya keras. Aku tahu ekspresi itu, bukan karena marah, tapi karena sudah terlalu malas untuk peduli. "Oke, bicara. Tapi jangan panjang-panjang." Aku duduk di depannya, berusaha menahan air mata yang sudah sejak tadi menggumpal di pelupuk. "Aku cuma mau minta satu hal, pembelaan. Aku tahu Maya kakakmu. Tapi aku juga istrimu. Aku tinggal serumah denganmu. Aku tidur di ranjang yang sama denganmu. Tapi kenapa setiap kali ada masalah, aku yang disalahkan? Kenapa kamu lebih percaya kata-katanya daripada aku yang kamu temui setiap hari?" Dimas mengerutkan dahi. "Alia, kamu tuh terlalu sensitif. Dari awal aku udah bilang, kamu itu harus belajar menyesuaikan diri. Namanya tinggal dekat keluarga, pasti ada gesekan." "Gesekan, Mas? Itu bukan gesekan. Itu fitnah." Dia bilang aku manja, nyebarin gosip ke tetangga, bahkan nuduh aku nyuri makanan catering. Sekarang aku cuma minta kamu, jangan diam aja. Jangan biarkan aku jadi bulan-bulanan keluarga sendiri." Dimas menggeleng pelan, lalu tertawa kecil, pahit. "Kamu tuh selalu merasa paling disakiti. Semua orang salah,
kamu yang benar. Gitu? Hatiku tercekat. Jadi menurut kamu, aku yang salah karena merasa sakit hati? Alia, aku cuma pengen damai. Aku nggak suka konflik. Dan kamu sekarang malah menyulut semuanya. Kamu mengadu domba aku dan kakakku. Kalimat itu seperti pisau yang menancap tepat di dadaku. Mengadu domba? Mas, aku nggak pernah mau kamu musuhan sama kakakmu. Aku cuma pengen kamu ada di pihakku. Sekali aja. Dan kamu pikir caranya dengan ngomel terus? Dengan minta aku tegur Maya? Kamu tahu nggak? Itu bisa bikin keluarga berantakan. Mataku mulai basah. Jadi, lebih penting damai sama keluargamu daripada membela istrimu sendiri. Dimas berdiri, nadanya mulai naik. Alia, aku nggak mau milih. Jangan paksa aku buat milih antara kamu atau kakakku. Padahal aku cuma minta kamu netral. Dengerin aku, percaya aku. Tapi bahkan itu pun kamu nggak bisa. Udah cukup, bentaknya. Kalau kamu terus-terusan ngebahas ini, aku bisa gila. Dan untuk pertama kalinya, aku diam. Bukan karena tak bisa berkata, tapi karena aku sadar, apapun yang kukatakan, tak akan pernah cukup untuk membuatnya berpihak padaku. Malam itu, Dimas tidur dengan lelap. Entah apa yang membawanya ke mimpi. Tapi aku tetap terjaga. Duduk di pojok tempat tidur, memeluk lututku sendiri. Air mata menetes pelan. Aku membiarkannya. Karena tangis malam ini adalah duka dari hati yang mulai kehilangan arah. Bukan karena dipukul, tapi karena diabaikan. Dan aku baru sadar, lebih sakit dibungkam oleh cinta yang kita perjuangkan, daripada dibenci oleh orang yang tak pernah kita pedulikan. Hari itu, langit tampak mendung, seakan semesta pun ikut menunduk karena beban yang kutanggung. Aku sendirian di rumah, mencoba mengisi waktu dengan membersihkan kamar dan menata baju-baju di lemari. Sudah seminggu ini aku nyaris tidak bicara dengan Dimas. Setiap kata yang hendak keluar selalu kembali tertelan. Sia-sia. Suamiku tak lagi benar-benar ada, dan itu membuat segalanya terasa asing di rumah ini, rumah yang dulu kami sebut sebagai rumah impian. Aku merasa gerah, jadi aku memutuskan untuk mandi. Setidaknya air hangat bisa menenangkan pikiranku yang terus bergemuruh. Saat air menyentuh kulitku, ada sesaat rasa lega. Aku ingin sesekali lupa bahwa aku hidup berdampingan dengan luka yang tak kunjung sembuh. Tapi saat aku keluar dari kamar mandi, masih mengenakan handuk, rambut basah tergerai, aku hampir menjatuhkan handuk itu karena terkejut. Seseorang duduk di ruang tamu. Dan bukan orang asing. Itu Maya, kakak iparku. Duduk manis di sofa biru muda kami, dengan kaki bersilang dan wajah yang begitu tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja masuk rumah orang tanpa izin. Ya ampun, kamu masih mandi, ya? Ucapnya sambil tersenyum seperti tak ada yang aneh. Napas di dadaku tercekat. Aku berdiri kaku di ujung lorong, mencoba mencerna apa yang sedang terjadi. Kamu, masuk rumah ini tanpa bilang dulu? Tanyaku pelan, mencoba menahan diri agar tidak membentaknya. Maya berdiri, matanya menyapu ruangan seperti menilai barang-barang. Pintu nggak dikunci, jadi aku masuk. Lagian, ini rumah adikku juga, kan? Mataku membelalak. Hatinya setegak itu. Masuk tanpa izin dan masih sempat menyindir soal kepemilikan rumah. Tapi ini rumah tangga aku, Maya. Kamu nggak bisa masuk semaumu, apalagi saat aku sedang mandi. Aduh, kamu jangan lebay, deh, Alia, ucapnya ringan sambil tertawa kecil. Aku kesini cuma mau bantu kok. Rumah kamu ini, ya agak berantakan, ya. Kasihan Dimas capek kerja, pulang-pulang lihat rumah kayak kapal pecah. Berantakan? Padahal aku baru saja bersih-bersih seharian. Darahku mendidih. Tapi aku tahu, melawan Maya seperti melemparkan api ke tumpukan bensin, bukan akan meredakan, tapi justru membakar semuanya. Aku yang urus rumah ini, kamu nggak punya hak menilai apalagi mengatur. Ucapku lirih, namun tegas. Ia mendekat, menepuk bahuku yang masih dingin karena air mandi, dan berbisik seolah penuh welas asih. Alia, kamu itu terlalu sensitif. Aku ini keluarga. Niatku baik. Jangan sampai karena kamu keras kepala, kamu malah dijauhi semua orang. Termasuk Dimas. Ucapannya seperti racun manis yang menyelinap ke telinga.
Aku menepis tangannya pelan, tubuhku masih gemetar, antara malu, marah, dan terhina. Tolong keluar dari rumahku sekarang. Senyumnya menghilang perlahan. Ia menatapku, kali ini tanpa topeng ramah itu. Wajahnya kaku, dingin, sinis. Aku pergi. Tapi ingat, Alia, jangan pernah lupakan siapa yang lebih lama mengenal Dimas. Jangan sampai kamu kehilangan semuanya karena sikapmu sendiri. Dan dengan langkah tenang, ia berjalan keluar rumah. Seolah-olah ia baru saja keluar dari rumah miliknya sendiri. Meninggalkanku yang masih berdiri di lorong dengan tubuh dingin dan hati panas. Beberapa menit kemudian, aku duduk di sofa, tubuhku berselimut jaket tipis, tapi dinginnya tak juga hilang. Bukan karena udara, tapi karena rasa dikhianati. Aku menatap sekeliling, meja yang tadi sempat ia rapikan, vas bunga yang ia pindahkan tempatnya, bahkan bantal sofa yang tak lagi sesuai posisi semula. Maya telah mengacak-ngacak rumahku, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara mental. Ini bukan lagi tentang mertua atau tetangga. Ini tentang batas. Tentang harga diri seorang istri yang semakin hari semakin diinjak. Dan lebih menyakitkan lagi, Dimas tak akan menganggap ini masalah besar. Karena baginya, aku hanya terlalu sensitif. Sementara bagiku, ini adalah bentuk pelecehan terhadap harga diriku. Ada kalanya, kebenaran datang bukan dari teriakan atau pengakuan, tapi dari sebuah bisikan, bisikan kecil yang tak sengaja tertangkap, namun cukup kuat untuk mengubah seluruh arah hidup seseorang. Hari itu, aku hanya ingin menghirup udara segar. Aku merasa sesak di rumah, seperti dinding-dindingnya ikut menatapku dengan curiga. Maka aku keluar, berjalan pelan ke arah warung kecil di ujung jalan. Hanya ingin membeli sabun cuci dan berbincang sebentar dengan Bulina, tetangga yang biasanya masih menyapaku meski sebagian besar warga sudah mulai menjauh. Tapi hari ini, sorot mata Bulina berbeda. Seperti menyimpan sesuatu yang tertahan terlalu lama. "Alia," ucapnya pelan, sambil menyerahkan kantong plastik berisi belanjaanku. "Maaf ya, ibu sebenarnya nggak ingin ikut campur. Tapi ibu nggak tega lagi lihat kamu diperlakukan kayak gitu." Aku memandangnya heran. "Maksud ibu?" Ia menarik napas panjang, menatap kanan kiri seolah memastikan tak ada yang menguping. Lalu ia mengambil ponselnya dari balik daster, membuka aplikasi pesan suara, dan menyodorkan padaku. "Ini, dikirim teman ibu dari grup arisan." Dia sempat ngerekam suara Maya waktu lagi ngobrol di rumah Bu Reni, tetangga depan itu. Tanganku gemetar saat menerima ponsel itu. Lalu dengan hati yang berdebar, kutekan tombol play. Iya, biarin aja. Lama-lama juga cerai sendiri. Adikku terlalu baik buat dia. Perempuan kayak Alia tuh cuma tahu minta dimanja, nggak cocok buat Dimas. Nggak usah kita campur tangan, nanti juga hancur sendiri. Suara Maya. Jelas. Tegas. Penuh keyakinan, seolah ia sedang menyusun strategi perang yang diam-diam sudah ia menangkan di dalam pikirannya. Aku terdiam. Dunia seperti berhenti berputar. Aku mematung di depan warung kecil, sementara suara itu terus bergema di kepalaku, menghantam seperti ombak besar yang menghancurkan pondasi rapuh dalam dadaku. "Dia ingin aku dan Dimas cerai," bisikku, nyaris tak terdengar. Bulina menepuk bahuku pelan, penuh simpati. "Ibu tahu kamu selalu bersabar. Tapi kadang, kalau kita diam terus, mereka pikir kita lemah. Kamu harus tahu, Alia, ini bukan sekadar ketidaksukaan biasa. Ini sudah direncanakan." Aku mengangguk, walau tenggorokanku tercekat. Bukan karena tak percaya, tapi karena aku sudah lama curiga, dan kini aku punya buktinya. Malamnya, aku duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah pintu. Di tangan, ponsel Bulina yang tadi ia titipkan sementara padaku. Jemariku dingin, jantungku berdetak tak karuan. Aku ingin menunggu Dimas pulang, ingin memperdengarkan bukti ini langsung ke telinganya. Tapi satu bagian dari diriku menahan, karena aku tahu, bukti ini tak akan berarti, jika hatinya memang sudah lebih dulu memihak Maya. Suara Maya kembali berputar dalam ingatanku. Lama-lama juga cerai sendiri. Mataku memanas. Tangisku pecah. Bukan hanya karena ucapan itu, tapi karena aku tahu, aku sedang berada di ambang jurang yang mereka gali bersama-sama. Mereka menungguku jatuh. Tersukur. Hancur.
Dan mereka hanya akan menatap dari atas sambil berkata, "Sudah kuduga." Tapi malam ini, aku bersumpah dalam hati, aku tidak akan jatuh. Tidak sekarang. Tidak sebelum aku tunjukkan bahwa aku bukan perempuan lemah seperti yang mereka bayangkan. Mereka pikir aku diam karena lemah. Mereka kira aku tunduk karena takut. Tapi sebenarnya, dalam diamku, aku sedang menyusun balasan. Bukan balasan dengan amarah yang membabi buta, melainkan balasan yang diam-diam, mematikan. Setelah rekaman suara dari Bulina kudengarkan berulang-ulang, hatiku yang tadinya remuk mulai menyatu perlahan. Bukan karena luka ini sembuh, tapi karena aku akhirnya punya alasan untuk bertahan. Bukan demi Dimas, bukan demi pernikahan yang tinggal nama, tapi demi diriku sendiri. Kamu harus lawan, Alia. Tapi hati-hati. Mereka licik, dan kamu gak boleh ceroboh. Kata-kata Bulina terus terngiang saat kami duduk berdua di teras belakang rumahnya. Sore itu, aku mengangguk pelan. Di tangan kiriku ada buku kecil, buku harian tua yang kini berubah fungsi, menjadi catatan bukti dan strategi. Setiap kata Maya, setiap bisikan yang sampai ke telingaku, setiap komentar tetangga yang diam-diam mulai membuka suara, semua kutulis di sana. Satu demi satu, aku mulai menyusun kepingan puzzle kebohongan mereka. Beberapa hari kemudian, aku pura-pura sibuk menjemur baju saat Maya lewat di depan rumah. Seperti biasa, ia menyapa dengan senyum manis itu. "Hai Alia, sendirian lagi ya? Dimas lembur terus nih." Suaranya manis, terlalu manis hingga terasa seperti racun berbalut madu. Aku hanya membalas dengan anggukan kecil dan senyum yang tak menyentuh mata. Tapi diam-diam, aku menyalakan perekam suara di sakuku. "Iya, rumah sepi. Tapi aku suka tenang begini," jawabku datar. "Wah, kamu berubah ya sekarang. Dulu kan kamu manja banget, gak bisa sendiri. Atau, udah mulai terbiasa ditinggal Dimas, ya?" Kata-katanya menghujam, tapi aku menahan reaksi. Aku ingin dia merasa aman, merasa menang, agar dia lengah. "Iya, aku banyak belajar sekarang," ucapku ringan sambil tersenyum, meski dalam hati aku berbisik. Dan pelajaran terbesarku adalah, jangan pernah percaya pada senyum perempuan yang terlalu ingin ikut campur dalam rumah tangga orang lain. Beberapa hari berikutnya, aku menyambangi Bu Reni. Sempat ragu, karena sebelumnya ia termasuk yang menjauhiku. Tapi begitu melihat wajahku di depan pintu, ia tampak gugup. "Aduh, Alia, kamu ada perlu?" Aku mengangguk, memaksakan senyum. "Bu, saya nggak mau cari ribut. Saya cuma mau tahu, waktu ibu dengar obrolan Kak Maya waktu itu, ibu ingat dia ngomong apa?" Wajah Bu Reni berubah. Ia diam cukup lama, lalu akhirnya menghela napas panjang. "Dia bilang kamu bukan istri yang layak buat Dimas. Dia juga sempat bilang, lebih baik kalian pisah. Katanya, kamu bukan tipe perempuan yang bisa mengurus rumah, terlalu lembek, terlalu bergantung." Hatiku menegang, tapi aku tetap tenang. "Bu, boleh saya rekam ulang ibu cerita ini? Saya nggak akan sebut nama, tapi saya butuh suara saksi. Saya nggak akan pakai tanpa izin. Saya janji." Setelah beberapa detik ragu, Bu Reni akhirnya mengangguk pelan. "Kalau ini demi membela diri kamu, saya mau bantu. Jujur, saya dulu percaya Maya, tapi makin kesini, saya lihat kamu selalu sabar. Dan Dimas pun, seperti bukan dirinya sendiri." Satu demi satu, suara mulai mengalir ke sisiku. Mungkin bukan karena mereka sepenuhnya memihakku, tapi karena kebenaran, walau disembunyikan serapi apapun, pada akhirnya akan mencari jalan keluar. Aku merekam, menulis, menyimpan. Setiap siang, aku seperti istri yang lemah dan penurut. Tapi tiap malam, saat semua lampu rumah padam, aku duduk di pojok ruang kerja kecilku, membuka laptop, menyusun file, membuat daftar bukti, dan menamai semuanya satu persatu. Rekaman Maya 1, lama-lama juga cerai sendiri. Pernyataan Bu Reni, saksi komentar menghina. Voice note tetangga arisan, sindiran Maya soal aku, beban. Percakapan diam-diam Maya dan Dimas, masih menunggu kesempatan merekam. Aku tahu, ini bukan tentang balas dendam. Tapi ini tentang harga diri. Tentang membela diriku sendiri, yang selama ini diam, diinjak, dan dijadikan lelucon. Hari itu langit mendung. Seolah tahu,
bahwa akan ada badai yang tak datang dari langit, melainkan dari dalam sebuah rumah berpagar putih, tempat biasanya ibu-ibu kompleks berkumpul untuk arisan bulanan. Aku datang lebih awal. Bukan karena ingin mencuri perhatian, tapi karena ingin menyiapkan hatiku, dan bukti-bukti yang selama ini kukumpulkan diam-diam. Satu persatu para ibu datang, mengenakan daster terbaik, membawa kue dan buah potong seperti biasa. Aku hanya duduk tenang di sudut ruang tamu Bu Reni, memeluk map coklat di pangkuan, seperti seseorang yang membawa berkas gugatan, dan memang begitulah rasanya. Suasana ramai, tawa dan candaan mengisi udara. Sampai suara langkah itu datang. Wah, sudah lengkap nih. Suara Maya, ceria dan nyaring seperti biasa. Wajahnya cantik, rapi dengan make-up tipis. Senyum manis yang membuat siapapun bisa lupa bahwa di baliknya ada taring yang tajam. Ia melirik ke arahku. Sekilas saja, tapi cukup untuk mengirimkan pesan. Berani apa kamu di sini? Dan hari itu, aku berani. Saat acara hampir selesai, Bu Reni menatapku dan berkata, "Alia, kamu mau ngomong sesuatu tadi, ya?" Semua mata langsung menoleh ke arahku. Aku menelan ludah, tenggorokanku kering. Jantungku berdetak cepat seperti genderang perang. Tapi aku berdiri. Dengan suara lirih namun tegas, aku mulai. Ibu-ibu semua, maaf kalau saya mengganggu. Tapi saya cuma ingin mengatakan sesuatu. Bukan untuk menuduh. Tapi untuk membela diri saya, karena saya tahu, selama ini saya dibicarakan tanpa pernah diberi kesempatan bicara. Ruangan mendadak senyap. Saya tahu, banyak dari ibu-ibu yang mulai menjauh dari saya. Dan saya nggak pernah marah. Saya cuma bingung, karena saya merasa nggak pernah menyakiti siapapun. Tapi ternyata, saya tahu kenapa. Tanganku gemetar saat membuka map coklat. Satu persatu kuletakkan di meja. Cetakan transkrip percakapan Maya yang kudapat dari rekaman arisan. Testimoni Bu Reni yang bersedia kutulis dan ditandatangani. Voice note Maya, diputar dengan speaker kecil, agar semua bisa mendengar sendiri. Lalu terdengarlah suara itu, nyaring, jelas, tanpa editan. Biarin aja, lama-lama juga cerai sendiri. Adikku terlalu baik buat dia. Perempuan kayak Alia tuh cuma tahu minta dimanja. Beberapa ibu menutup mulutnya. Ada yang langsung menoleh ke arah Maya. Suara tawa tadi lenyap, digantikan dengan sunyi yang menusuk. Aku melanjutkan, suara makin bergetar. Saya diam selama ini, bukan karena saya lemah. Tapi karena saya ingin menjaga keharmonisan. Saya pikir, kalau saya cukup sabar, orang akan melihat sendiri siapa saya sebenarnya. Tapi ternyata saya salah. Jadi hari ini, saya buka semuanya. Supaya saya nggak lagi disalahkan. Supaya orang-orang tahu saya bukan istri malas. Saya bukan menantu durhaka. Saya bukan pengganggu keluarga. Saya hanya perempuan yang ingin hidup tenang, tapi terus disakiti diam-diam. Semua diam. Mata-mata yang tadi memandangku dengan curiga, kini berubah penuh rasa bersalah. Maya, ia membeku. Wajahnya pucat. Ia mencoba tersenyum, tapi senyum itu patah. Kamu, ngerekam aku? Nggak sopan banget. Aku menatapnya tajam. Lebih nggak sopan mana? Merekam, atau memfitnah dan menyebar kebencian ke satu kompleks, hanya karena kamu nggak suka adik iparmu. Ia membuka mulut, tapi tak ada kata yang keluar. Dan saat Bu Lina bersuara, yang lain mengangguk setuju. Sudah cukup, Maya. Kami semua sudah dengar. Nggak usah dibela lagi. Aku duduk kembali. Lututku lemas. Tapi hatiku, kuat untuk pertama kalinya. Untuk pertama kali sejak aku pindah ke rumah sebelah neraka itu, aku merasa didengar. Bukan karena aku berteriak, tapi karena aku membawa kebenaran. Malam itu, aku duduk di ruang tamu. Lampu sudah diredupkan, hanya menyisakan temaram dari lampu sudut yang memantulkan bayangan lelah di dinding. Map coklat berisi semua bukti masih terbuka di meja, seperti luka yang belum sempat dijahit. Pintu depan terbuka pelan. Dimas masuk. Langkahnya berat. Nafasnya tak beraturan. Dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, ia menatap mataku. Alia. Suaranya lirih, tapi ada denting luka yang tajam di baliknya. Aku tak menjawab. Hanya memandangnya, menunggu. Dimas menjatuhkan tubuhnya ke sofa di seberangku.
Ia menyeka wajahnya dengan kedua tangan. Lalu, tak kuduga, air mata mulai jatuh dari matanya yang selalu dingin padaku. Aku minta maaf ya Tuhan. Alia, aku nggak tahu aku begitu bodoh. Aku terdiam. Antara ingin percaya, dan takut ini hanya serpihan sandiwara lainnya. Tapi air mata itu nyata. Suara itu pecah. Untuk pertama kalinya, Dimas bukan lagi sosok asing yang didikte oleh perempuan lain. Dia hanya seorang lelaki yang hancur karena kebenaran yang akhirnya menamparnya. Aku pulang dari kantor. Maya telepon. Dia panik. Katanya kamu menjatuhkan nama baiknya. Tapi entah kenapa, aku nggak langsung percaya. Aku cuma duduk lama di parkiran, mikir. Lalu aku buka grup kompleks. Ada yang kirim voice note rekaman arisan tadi siang. Dan aku. Suaranya terputus. Ia menangis lagi. Aku masih diam. Tapi air mataku jatuh juga. Bukan karena iba, tapi karena penat. Karena luka. Karena semuanya terasa seperti ledakan yang tertunda selama ini, dan malam itu, meledak di antara kami. Aku tumbuh bersama Maya. Dia kakakku. Sejak kecil dia selalu membelaku, mengatur semuanya. Ibuku meninggal waktu aku kecil, dan ayah sibuk kerja. Jadi Maya yang jadi ibu, jadi kakak, jadi penjaga. Dan aku pikir itu cinta, Alia. Aku pikir itu perhatian. Tapi ternyata dia posesif. Dia nggak pernah suka kalau aku punya hidup sendiri. Bahkan sejak pacaran sama kamu, dia udah nyindir. Tapi aku terlalu takut melawannya. Aku pikir dia cuma cemburu karena kehilangan aku. Tapi ini semua salah. Aku salah. Ia memukul dadanya sendiri. Aku biarkan kamu dihina, dituduh, dijauhi orang. Padahal kamu istri aku, Alia. Aku mengusap wajahku yang basah. Suara hatiku campur aduk. Marah, sedih, lega, tapi juga trauma yang belum hilang. Kenapa kamu gak pernah percaya aku? Sekali saja, cukup satu kali saja, kamu tanya aku. Tapi kamu malah diam, dan ikut menjauh. Dimas menunduk dalam. Ia meremas rambutnya sendiri, frustrasi. Aku pengecut. Tapi tolong beri aku kesempatan memperbaiki semuanya. Aku udah bicara ke Maya. Aku bilang mulai sekarang, dia nggak bisa lagi ikut campur. Aku akan jaga rumah tangga ini, kalau kamu masih mau. Aku memandangnya. Lama. Lelaki yang dulu kupilih karena aku pikir dia aman, telah berubah menjadi lelaki yang membuatku merasa sendirian selama ini. Dan kini, dia duduk di hadapanku, menangis, meminta maaf dengan luka di dadanya. Alia. Suaranya nyaris tak terdengar. Aku menghela napas dalam. Aku nggak tahu, apakah aku masih bisa percaya kamu. Tapi aku tahu, kamu masih punya hati. Kita nggak akan langsung baik-baik saja. Tapi kalau kamu benar-benar ingin memperbaiki, kamu harus mulai dari satu hal, jangan lagi biarkan siapapun merusak kita dari dalam. Termasuk keluargamu. Dimas mengangguk keras, seperti seorang murid yang akhirnya mengerti pelajaran yang paling sulit. Pagi itu, udara terasa ganjil. Seolah alam pun tahu, hari ini adalah permulaan dari sesuatu yang penting dalam hidupku. Kami berdiri di depan rumah lama, rumah yang pernah kusebut impian, tapi kemudian berubah menjadi mimpi buruk. Aku menatap dinding rumah itu sekali lagi. Setiap sudutnya menyimpan kenangan yang terlalu berat. Air mata yang kusembunyikan di balik dapur, suara-suara lirih penuh fitnah yang kudengar dari sela pagar, dan tatapan suamiku yang perlahan kehilangan cahayanya karena racun yang disuntikan oleh kakaknya sendiri. Dan hari ini, kami meninggalkannya. Sudah siap? Tanya Dimas pelan, berdiri di sampingku. Aku mengangguk. Lebih dari siap. Jawabku, mencoba tersenyum meski hatiku masih menyimpan banyak serpihan luka. Kami tidak banyak membawa barang. Hanya yang penting. Hanya yang kami butuhkan untuk memulai dari awal. Rasanya seperti menanggalkan beban masa lalu. Satu kotak demi satu kotak, kami angkat ke mobil, meninggalkan semua yang tak perlu, termasuk bayang-bayang racun dari rumah di sebelah. Perjalanan ke rumah baru kami tidak jauh secara jarak, tapi terasa seperti menjauh ribuan kilometer dari neraka kecil yang telah kami tinggali bersama. Rumah itu tidak besar. Catnya putih gading, dengan pagar besi yang masih mengilap. Ada pot-pot kecil di depan pintu, dan suara gemericik air dari tetangga yang sedang menyiram tanaman.
Tidak ada suara keras. Tidak ada mata yang mengawasi. Begitu aku masuk ke dalam rumah itu, aku menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku bisa bernapas tanpa ketakutan. Dimas mengikuti dari belakang, membawa beberapa kardus. Rumah ini kecil, katanya pelan sambil meletakkan barang ke lantai. Tapi, semoga bisa jadi tempat kita benar-benar mulai dari awal. Aku menatapnya. Dulu, aku marah, kecewa, terluka. Tapi sekarang, hanya ada kelelahan dan kebutuhan akan ketenangan. Bukan karena aku sudah memaafkan sepenuhnya, tapi karena aku sudah terlalu lama menyimpan luka sendirian. Kami menghabiskan hari itu menata rumah. Meja makan kecil di dekat jendela, rak buku di pojok ruangan, tirai baru yang kupilih sendiri. Bukan karena diskon, tapi karena aku suka motifnya. Setiap detail kecil adalah bukti bahwa rumah ini milikku juga, bukan hanya tempelan di hidup Dimas. Sore harinya, kami duduk di lantai ruang tamu. Kardus belum sepenuhnya dibuka. Tapi entah kenapa, ruang itu terasa jauh lebih hangat daripada rumah besar yang pernah kami tinggali sebelumnya. Dimas mengambil 2 gelas air putih dan memberikannya padaku. Ia duduk bersandar di dinding, memandangku dengan ekspresi yang sudah lama tidak kulihat, jujur dan lelah. Alia, terima kasih karena kamu masih mau berdiri di sini. Masih mau ada di sampingku meski aku sudah terlalu sering diam saat kamu terluka. Aku menatapnya. Aku berdiri di sini bukan karena aku lupa, Dim, tapi karena aku butuh ruang untuk sembuh. Dan aku tahu aku gak akan bisa sembuh di rumah yang setiap dindingnya mengingatkanku pada rasa terhina, dituduh, dan diabaikan. Dimas tertunduk. Ia mengangguk pelan. Aku ngerti sekarang. Dulu aku kira, rumah adalah tempat tinggal. Tapi ternyata rumah itu tempat di mana kita merasa aman. Dan selama ini, kamu gak pernah merasa aman karena aku gak pernah jadi pelindungmu. Air mataku menggenang. Aku tak membalas kata-katanya. Karena yang kubutuhkan saat itu bukan janji-janji, tapi tindakan. Bukan kata-kata manis, tapi waktu untuk menyembuhkan, perlahan. Malam itu, sebelum tidur, aku duduk sendirian di balkon kecil. Angin malam menyentuh kulitku dengan lembut, tak seperti angin di rumah lama yang selalu terasa menusuk. Aku menatap langit. Bintang-bintang bertaburan, meski tak secerah hatiku yang masih penuh bekas luka. Tapi entah kenapa, aku merasa, pelan-pelan, aku akan baik-baik saja. Hari-hari kami mulai terasa lebih damai. Tidak benar-benar sembuh, karena luka tak pernah menghilang secepat itu. Tapi setidaknya, kami bisa bernapas tanpa harus terus-menerus mencurigai suara dari balik dinding. Setidaknya, aku bisa menyeduh teh di pagi hari tanpa merasa diawasi. Rumah ini memang tidak besar, tapi ketenangan yang mengalir dari dalamnya membuat setiap ruang terasa cukup. Cukup untuk kami, cukup untuk mengobati luka. Cukup untuk membuatku perlahan percaya bahwa hidupku bisa kembali utuh, meski tidak sama seperti dulu. Tapi ketenangan itu, seperti mimpi indah yang dibangunkan paksa oleh bunyi keras, tidak berlangsung lama. Pagi itu, aku sedang melipat cucian di ruang tamu. Lagu lembut mengalun dari radio kecil. Dimas ada di kamar, bersiap berangkat kerja. Matahari menyusup perlahan melalui celah tirai, membawa rasa hangat yang menenangkan. Namun tiba-tiba, telepon rumah berdering, keras, mendadak, dan menghentakkan. Aku menoleh cepat. Tidak banyak yang tahu nomor kami. Aku bahkan belum sempat memberikan kepada teman-teman dekat. Jantungku berdegup sedikit lebih cepat dari biasanya. Ada firasat aneh mengendap dalam dadaku. Dengan tangan sedikit gemetar, aku angkat gagangnya. Halo? Sesaat hening. Tak ada suara di seberang sana. Hanya napas. Sama. Seperti seseorang yang ragu, atau sengaja membuatku tegang. Halo? Ini siapa? Ulangku, kali ini sedikit lebih tegas. Lalu, suara itu datang. Suara yang kukenal sangat baik. Suara yang pernah bicara manis di depan orang lain, tapi menyengat seperti racun saat tak ada yang melihat. Suara yang menghancurkan kepercayaanku perlahan-lahan dengan sindiran, tuduhan, dan kebohongan. Alia, ini aku, Maya. Dunia terasa berhenti sejenak. Ruangan jadi sunyi meskipun radio masih menyala di belakang. Tanganku mencengkeram gagang telepon begitu kuat, hingga buku-buku jariku memutih. Maya,
Tanyaku pelan, nyaris tak percaya. Kamu dapat nomor ini dari mana? Dia menghela napas. Berat, seolah dia sedang berjuang melawan sesuatu. Tapi aku tak tahu apakah itu penyesalan, atau ego yang masih enggan mengakui kesalahan. Aku hanya mau bicara. Sama Dimas. Sama kamu. Aku merasa semua ini salah paham. Salah paham? Aku nyaris tertawa, jika tidak sedang tercekik oleh amarah yang perlahan naik dari perut ke tenggorokan. Kata-katanya terasa seperti cambukan, tidak karena kasar, tapi karena berani meremehkan rasa sakit yang telah dia timbulkan. Salah paham, ulangku. Setelah semua yang kamu lakukan, kamu sebut ini cuma salah paham. Dia diam sejenak, lalu berkata lirih. Aku cuma mau minta maaf. Aku sadar aku salah. Aku terlalu ikut campur. Tapi aku sayang sama Dimas. Aku cuma ingin dia punya kehidupan yang seimbang. Kehidupan yang seimbang? Potongku, suaraku mulai bergetar. Dengan cara mengadu domba? Dengan menyebar gosip bahwa aku istri pemalas, nggak sopan, dan pencuri makanan catering? Kamu sadar nggak? Berapa malam aku menangis di dapur? Sendirian. Karena kamu membuat semua orang memalingkan wajah mereka dari aku. Aku, suaranya terdengar goyah. Aku cuma takut kehilangan Dimas. Sejak kecil, cuma dia yang selalu dengar aku. Setelah ibu meninggal, cuma dia yang ngerti aku. Dan tiba-tiba kamu datang, dan semuanya berubah. Itu dia. Akhirnya keluar juga. Kebenaran yang selama ini terbungkus dalam kedok, sayang, peduli, dan keluarga. Rasa posesif yang dibalut topeng kekeluargaan. Aku menggeleng, meski dia tidak bisa melihatnya. Kalau kamu benar-benar sayang, Maya, kamu akan belajar melepaskan. Bukan mengikat dengan cara yang merusak hidup orang lain. Tiba-tiba langkah kaki terdengar dari arah kamar. Dimas muncul, menatapku dengan alis terangkat. Aku menoleh padanya, lalu menutup telepon perlahan, tanpa kata perpisahan. Cukup. Dia tidak layak mendapat 1 detik lebih dari hidupku hari ini. Siapa? Tanya Dimas pelan. Maya. Dia menelepon, jawabku datar. Mata Dimas menegang. Ia berjalan mendekat. Apa yang dia mau? Katanya minta maaf. Tapi bukan karena menyesal. Tapi karena kehilangan kendali. Dimas menunduk. Lalu mendekat, duduk di sampingku, memegang tanganku erat-erat. Aku nggak akan biarkan dia masuk ke hidup kita lagi. Alia, aku janji. Semua ini berakhir di rumah yang lama. Di hidup yang lama. Aku ada di sini, sama kamu. Sekarang, dan seterusnya. Aku menatapnya. Lama. Ingin percaya. Separuh dari diriku masih takut. Tapi separuh lainnya mulai tumbuh harapan baru. Luka di hatiku belum kering. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa didengar. Hari-hari berikutnya, Maya menelepon beberapa kali lagi. Aku tidak pernah menjawab. Dimas juga tidak. Ia bahkan memblokir semua nomor yang kami curigai datang darinya. Ada pesan yang dikirim, panjang, penuh alasan, tapi sedikit sekali pengakuan. Dan aku tahu, penyesalan tanpa kejujuran hanyalah kepanikan dari orang yang takut kehilangan kontrol. Pagi itu, langit tampak bersih seolah baru saja dibasuh hujan semalam. Udara terasa sejuk, dan suara burung-burung kecil terdengar lebih jernih dari biasanya. Di rumah kami yang mungil namun hangat, aku sedang merapikan meja makan setelah sarapan saat ponselku tiba-tiba berdering. Layar menampilkan nama yang sudah lama tak muncul. Bu Rina, tetangga lama yang dulu sering mengajakku bercengkerama di selariuhnya arisan komplek. Aku ragu beberapa detik sebelum menjawab. Ada sesuatu dari nama itu yang menyeretku kembali ke lorong gelap masa lalu. Tapi akhirnya, aku menekan tombol hijau. Halo, Bu Rina, sapaku pelan. Alia, sayang, apa kabar kamu sekarang? Sehat, nak? Suara lembutnya menyapa, dengan nada tulus yang jarang kutemukan di lingkungan lama. Alhamdulillah, saya baik, Bu. Ibu bagaimana? Baik, baik, tapi sebenarnya ibu menelepon karena ada yang ingin ibu sampaikan. Tentang Maya. Sekujur tubuhku langsung menegang. Nama itu, meskipun hanya 5 huruf, punya kuasa luar biasa untuk membuat hatiku bergetar. Maya, ipar yang telah merampas ketenanganku,
yang membalikan kenyataan hingga aku terlihat sebagai musuh dalam keluarga sendiri. Ada apa dengan dia, Bu? Tanyaku, berusaha menjaga nada suaraku tetap datar, meski dalamnya mulai bergolak. Ibu nggak bermaksud gosip ya, Alia. Tapi, kemarin ibu sempat ke komplek lama, jemput cucu. Ibu sempat ngobrol sama beberapa tetangga, dan, yah, mereka bilang Maya sekarang kesepian. Anak-anaknya mulai menjauh. Yang besar pindah ke kos padahal rumah cuma 20 menit dari kampus. Katanya karena nggak tahan dengan sikap ibunya yang terlalu dominan dan suka menyalahkan. Aku menarik napas panjang. Tak kusangka, berita seperti itu justru menyisakan rasa aneh di dadaku. Bukan bahagia, bukan juga puas. Melainkan, hampa. Dimas juga tahu kabar ini? Tanyaku pelan. Belum tahu, sepertinya. Suaminya juga, sekarang katanya jarang pulang. Sering cari alasan untuk dinas luar kota, bahkan di akhir pekan. Ada yang bilang mereka sudah tidak lagi satu ranjang. Alia? Aku terdiam. Kaki dan tanganku dingin. Dulu, aku yang dikucilkan. Aku yang disalahkan. Aku yang dijadikan kambing hitam atas segala kekacauan yang dia timbulkan. Tapi sekarang, perlahan, topeng yang selama ini dia pakai mulai terkelupas. Satu persatu, orang mulai melihat siapa dia sebenarnya. Saya nggak tahu harus bilang apa. Bu, ucapku jujur, saya sudah terlalu lelah untuk marah. Sekarang cuma ada rasa kasihan. Tapi juga tidak cukup dalam untuk membuat saya ingin kembali berurusan dengannya. Dan kamu nggak perlu, Alia. Ibu cuma pikir kamu perlu tahu, karena kamu orang yang paling dia sakiti dulu. Tapi kamu juga orang yang paling berani memilih pergi. Air mata mengalir perlahan di pipiku, tanpa suara. Bukan karena sedih untuknya, tapi karena aku tiba-tiba sadar, aku tidak lagi ingin balas dendam. Aku hanya ingin damai. Setelah telepon itu, aku duduk diam di ruang tengah. Dimas yang baru selesai mencuci mobil masuk rumah, dan melihat wajahku yang kosong. Kamu kenapa, sayang? Tanyanya lembut, sambil duduk di sebelahku. Aku menoleh perlahan, mencoba tersenyum. Tapi bibirku hanya sedikit bergerak. Bu Rina menelepon. Dia cerita tentang Maya. Dimas menunduk. Wajahnya berubah. Ia menggenggam tanganku erat, seolah ingin menguatkan sebelum aku runtuh. Dia sendiri sekarang, lanjutku pelan. Anak-anaknya menjauh. Suaminya lebih sering pergi. Orang-orang sudah tahu siapa dia sebenarnya. Kamu sedih? Tanyanya, penuh hati-hati. Aku mengangguk pelan. Bukan karena dia, tapi karena aku tahu rasanya jadi orang yang kesepian. Aku tahu bagaimana rasanya saat semua orang menilai kita hanya dari gosip. Tapi dia memilih menyakiti. Dan sekarang, semua yang dia pakai untuk menyakitiku, kembali ke dirinya. Dimas merangkulku. Erat. Lama. Kamu tetap manusia paling kuat yang aku kenal. Alia, kamu bisa melewati semua itu tanpa kehilangan hatimu. Kamu tidak menjadi seperti dia. Dan itu, luar biasa. Aku menangis di bahunya. Bukan tangis amarah. Tapi tangis lega. Karena akhirnya, aku bisa melihat ke belakang tanpa ingin kembali. Hanya untuk belajar, untuk bersyukur, dan untuk benar-benar melangkah ke depan. Pagi ini, sinar matahari menyusup masuk lewat tirai tipis ruang tamu. Aroma kopi yang diseduh Dimas memenuhi udara, berpadu dengan suara pelan musik klasik yang mengalun dari radio tua kesayanganku. Aku duduk di sofa coklat lembut, sambil menyelimuti tubuh dengan selimut rajut pemberian ibuku. Tanganku memegang secangkir teh hangat, dan jiwaku terasa tenang. Ya, aku bahagia sekarang. Tapi kebahagiaan ini bukan hadiah. Ia bukan datang begitu saja seperti rezeki dari langit yang turun tanpa sebab. Tidak. Kebahagiaan ini, kutempa dari luka. Kutenun dari tangis. Dan kupahat dari kehancuran yang dulu hampir membuatku kehilangan akal sehat, dan kehilangan diriku sendiri. Dimas masuk ke ruang tengah sambil membawa 2 potong roti panggang. Kamu kelihatan damai hari ini, ucapnya sambil tersenyum, lalu duduk di sebelahku. Aku balas tersenyum. Aku memang damai. Tapi aku juga tak pernah lupa. Lupa apa? Aku menatap keluar jendela. Menatap dunia di luar sana yang kelihatannya begitu tenang. Tapi aku tahu, di balik tirai rumah-rumah, di balik dinding yang tertutup rapat, ada banyak luka yang disembunyikan. Seperti yang pernah aku lakukan dulu.
Aku tak pernah lupa, Dim, tentang semua yang terjadi. Tentang Maya. Tentang setiap ejekan, setiap tatapan sinis, setiap fitnah yang membuatku merasa seperti sampah di mata orang-orang. Semua itu masih ada di sini, aku menunjuk dadaku, dan tak akan pernah benar-benar pergi. Dimas menggenggam tanganku. Erat, hangat. Ia tidak mencoba menghapus luka itu. Ia hanya menjadi pelabuhan di mana aku bisa bernafas tanpa harus berpura-pura. Aku tahu. Dan kamu gak harus melupakan semuanya untuk bisa bahagia. Kamu hanya perlu menerima bahwa kamu pernah terluka. Tapi kamu juga bertahan. Aku menunduk. Air mataku jatuh. Tapi kali ini bukan karena sedih. Melainkan karena aku akhirnya bisa merasakan kelegaan yang tak pernah kurasakan dulu, ketika aku masih harus berpura-pura kuat di depan orang-orang yang hanya ingin melihatku jatuh. Dulu aku selalu berpikir kalau orang yang tersenyum, yang ramah, yang selalu memberi pujian, adalah orang yang tulus. Aku percaya pada kata-kata manis. Aku percaya bahwa kalau aku baik, maka orang lain akan baik padaku. Aku tertawa kecil. Pahit. Ternyata, senyum bisa jadi pisau. Bisa menyembunyikan niat paling keji. Dan kebaikan, bisa dibalas dengan pengkhianatan yang menyayat sampai tulang. Dimas memelukku. Tidak ada kata-kata yang ia ucapkan. Hanya keheningan yang hangat. Keheningan yang dulu kupinta saat aku menangis sendiri di kamar, dan dunia membungkam suaraku. Tapi aku bersyukur, lanjutku sambil mengusap air mata. Karena luka itu mengajarkanku siapa yang layak masuk ke dalam hidupku, dan siapa yang hanya numpang merusak. Luka itu mengajarkanku untuk mendengar intuisiku, bukan hanya kata-kata manis orang lain. Dan yang paling penting, luka itu membawaku ke titik ini. Titik di mana aku kuat, bukan karena tak pernah jatuh. Tapi karena aku berdiri lagi, meski diseret habis-habisan. Dimas menatapku penuh kekaguman. Bukan kekaguman yang berlebihan. Tapi kekaguman dari seseorang yang tahu betul betapa hancurnya aku dulu, dan betapa susah payah aku menyusun kembali kepingan diriku yang tercerai-berai. Kamu gak harus lupa untuk bisa memaafkan, ucapnya lembut. Dan kamu gak harus memaafkan untuk bisa melanjutkan hidup. Yang penting kamu bebas. Bebas dari kendali mereka. Bebas dari bayangan mereka. Bebas dari racun itu. Aku mengangguk. Hari ini, aku bahagia. Aku punya rumah kecil yang nyaman. Suami yang kini belajar mencintai dengan cara yang benar. Hidup yang sederhana, tapi tenang. Tapi luka itu tetap ada. Bukan sebagai beban, tapi sebagai pengingat. Bahwa aku pernah dilecehkan, tapi aku tidak hancur. Bahwa aku pernah disalahkan, tapi aku tidak tenggelam. Bahwa aku pernah sendirian, tapi aku tidak mati. Dan bahwa kini, aku hidup bukan karena semua orang baik padaku. Tapi karena aku memilih untuk tidak menjadi seperti mereka. Ini kisahku. Bukan kisah sempurna. Bukan cerita tentang cinta yang selalu mulus dan keluarga yang saling melindungi. Bukan kisah seperti di kartu ucapan hari raya yang penuh senyum dan pelukan hangat. Tapi ini kisah nyata. Tentang bagaimana rumah tangga bisa retak bukan karena orang asing, tapi karena orang yang seharusnya menjadi bagian dari rumah itu sendiri. Dulu aku percaya bahwa keluarga adalah tempat paling aman di dunia. Bahwa begitu seseorang menyandang gelar keluarga, maka mereka tak mungkin menyakitiku. Tak mungkin menjatuhkan. Tak mungkin merusak. Tapi aku salah. Sangat salah. Aku masih ingat dengan jelas bagaimana rasanya dicurigai, diasingkan, bahkan direndahkan di rumahku sendiri. Bukan oleh suamiku saja, tapi oleh iparku, yang katanya kakak, tapi berperan seperti duri dalam setiap langkahku. Kamu terlalu manja, terlalu bergantung. Nggak bisa mandiri, katanya dulu dengan suara setengah tertawa, di saat tak ada orang lain yang mendengar. Lihat rumahmu, berantakan. Nggak heran Dimas jadi stres. Sindirnya sambil masuk tanpa izin, seolah rumahku adalah miliknya juga. Aku menelan semua itu dalam diam. Aku mencoba menjaga mulut, demi menghormati. Tapi rupanya, diamku dianggap kelemahan. Ketulusanku dianggap topeng. Dan aku, dipermainkan. Hingga akhirnya, aku belajar. Aku belajar bahwa kadang, luka paling dalam bukan berasal dari musuh, tapi dari tangan yang pernah memeluk kita. Bahwa racun tak selalu berbentuk hinaan terang-terangan, tapi bisa berupa senyum manis yang disisipi kebencian. Dan yang paling menyakitkan adalah, ketika orang yang kita cintai, orang yang kita nikahi, justru percaya pada orang lain lebih dari kita. Kamu terlalu sensitif, Alia. Mereka keluarga. Jangan bikin aku di tengah-tengah. Kamu selalu merasa jadi korban.
Kata-kata Dimas dulu masih terngiang, seperti pisau yang dibiarkan menancap. Tapi waktu telah berjalan. Luka telah mengering, bukan karena aku lupa, tapi karena aku memilih untuk bertumbuh. Hari ini, aku memandang hidup dengan mata yang berbeda. Aku tidak lagi memaksa semua orang untuk memahami. Tidak lagi berharap orang yang menyakitiku datang meminta maaf. Karena aku sudah belajar bahwa tidak semua luka butuh balasan. Ada yang cukup dijadikan pelajaran. Bahwa tidak semua keluarga adalah rumah. Ada yang menyebut dirinya saudara, tapi hadir hanya saat ingin menguasai. Ada yang mengaku peduli, tapi menunggu celah untuk menjatuhkan. Dan kadang, memilih menjauh bukan berarti membenci, tapi bentuk perlindungan terhadap hati kita sendiri. Terhadap kewarasan yang hampir hilang. Terhadap harga diri yang selama ini kita korbankan demi rukun yang semu. "Kamu yakin mau pindah dari rumah itu?" tanya ibuku saat kami memutuskan pindah. Aku hanya menjawab, aku lebih memilih tinggal di rumah kontrakan kecil, tapi damai, daripada istana besar yang penuh bisikan jahat. Kini, aku hidup sederhana, tapi bahagia. Karena aku tidak lagi berjalan dengan perasaan diawasi. Tidak lagi harus menahan napas setiap mendengar suara ketukan dari rumah sebelah. Dan Dimas? Ia juga belajar. Ia sadar bahwa kehadiran istri bukan untuk dibandingkan dengan kakak perempuannya. Ia sadar bahwa pernikahan bukan hanya tentang menyatukan dua nama, tapi dua kehidupan yang harus saling melindungi, bahkan dari orang-orang terdekat sekalipun. Ternyata, aku tak perlu membalas dengan kebencian. Tak perlu menurunkan diriku menjadi seperti mereka yang menjadikan iri sebagai bahan bakar hidupnya. Aku hanya perlu bertahan. Menjaga diriku tetap utuh di tengah badai yang mereka ciptakan. Karena ternyata, kebenaran tak pernah butuh teriak. Ia hanya butuh waktu. Dan waktu, ia bekerja dengan caranya sendiri. Pelan. Diam. Tapi pasti. Orang-orang yang dulu menertawakanku kini diam di sudut cerita mereka sendiri. Orang-orang yang dulu mengira aku akan hancur, kini harus menyaksikan aku berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Bukan karena aku hebat, tapi karena aku memilih untuk tidak membalas dengan racun yang sama. Kebencian hanya melahirkan kebencian baru. Tapi kebenaran? Ia menyalakan cahaya, walau harus melewati lorong paling gelap. Dan aku memilih untuk tetap jadi cahaya. Meski sempat redup, meski pernah padam. Biarlah waktu yang menjadi utusan semesta. Biarlah kehidupan sendiri yang mengantar balasan untuk mereka. Yang tak pernah tahu batas. Yang terlalu nyaman melukai. Yang lupa bahwa kesabaran seseorang ada ujungnya. Aku tak lagi menyimpan dendam. Yang aku simpan hanyalah pelajaran. Bahwa tidak semua luka perlu dibalas dengan luka. Ada luka yang cukup dijadikan jalan untuk menemukan kembali diriku yang paling kuat, paling utuh, dan paling bebas. Kisah ini bukan tentang balas dendam. Bukan pula tentang siapa yang paling menderita, atau siapa yang paling bersalah. Ini adalah kisah tentang seorang perempuan yang hampir kehilangan dirinya sendiri di tengah keluarga yang seharusnya menjadi tempat berlindung, tapi justru menjadi sumber luka. Tentang rumah yang awalnya disebut impian, namun ternyata berdiri berdampingan dengan neraka kecil yang bernama iri hati, manipulasi, dan pengkhianatan. Tentang bagaimana senyum bisa menyembunyikan racun, dan bagaimana orang yang paling dekat bisa menjadi yang paling berbahaya. Namun lebih dari itu, kisah ini adalah perjalanan menuju kekuatan. Perjalanan seorang istri yang sempat dihancurkan oleh bisikan orang lain, tapi tak pernah benar-benar jatuh. Yang sempat diasingkan oleh cinta yang ia percayai, tapi memilih berdiri kembali, lebih kokoh dari sebelumnya. Dia tidak membalas dengan kemarahan, tidak menghancurkan dengan kebencian. Ia hanya memilih untuk pergi. Memilih untuk menyembuhkan diri. Memilih untuk memutus rantai luka yang selama ini diam-diam ia warisi dari hubungan yang salah. Dan ketika kebenaran akhirnya berbicara, ketika topeng-topeng akhirnya jatuh satu persatu, ia tidak berdiri dengan bangga, melainkan dengan tenang. Karena kemenangan sejati bukan saat musuh kita jatuh, tapi saat kita tak lagi perlu membuktikan apa-apa, dan tetap bahagia. Akhirnya, ini bukan lagi tentang siapa yang menyakitiku, tapi tentang siapa aku sekarang. Setelah semua itu, aku adalah wanita yang pernah dihancurkan dari dalam rumah. Tapi aku juga adalah wanita yang membangun kembali dirinya, dan kini tahu bahwa rumah sejati bukan terbuat dari tembok, melainkan dari rasa aman.
Dan kebahagiaan, bukan diberi orang lain, tapi dipilih dan diperjuangkan sendiri.